Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyina Ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Maka Allah Ta'ala di kitabul karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Hadirin jemaah Isya dan salat tarawih insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena setahun yang lalu kita senantikan doa kita, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya di tahun ini. Dan ini doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang berdoa sama dengan kita, tetapi Allah yang punya kehendak lain sehingga doa itu tidak dikabulkan untuk bersama dengan Ramadan. Selanjutnya salawat dan taslim atas penyanyi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita teladani. Ini kita bersyukuran juga kepada Allah karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi manusia untuk kita teladani. Pada masa dahulu itu orang kafir Quraisy itu ada yang bertanya, kenapa bukan malaikat saja yang diutus supaya kita meneladani? Katanya itu Nabi Muhammad kan ada yang sama-sama dulu waktu masih kecil, sama-sama ke pasar. Itu pernyataan orang-orang kafir Quraisy dulu. Kenapa tidak sekalian malaikat saja supaya katanya itu yang bisa diikuti. Nah, inilah salah satu sifat daripada orang kafir Quraisy itu. Mohon maaf jemaah sekalian karena di rumah tidak ada AC, tiba-tiba saya diundang dengan AC, ya udah tidak terbiasa AC alamiah. Jadi jemaah sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan ayat Al-Quran terkait dengan ibadah puasa. Pertama, tentu kita sama-sama tahu surah Al-Baqarah. Jadi anak-anak khususnya surah Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama dihafal semua. Dan pertama saya sampaikan bahwa ketika saya duduk kuliah di ayat sekarang UIN itu ada dosen yang menjelaskan begini, Pak Umar Shihab, kakaknya Pak Quraisy Shihab. Kalau Pak Quraisy Shihab saya hanya diajar di UNI, kalau Pak Umar diajar di IAIN sekarang UIN. Jadi berdasarkan ini bahwa panggilan untuk berpuasa itu kelasnya kelas agak di atas. Kalau dibaca dalam Al-Quran kan ayat sebelumnya ada dari surah Al-Baqarah itu juga, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi ajakan Allah untuk menyembah Allah itu seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu seluruh nabi dan rasul kan begitu, ajakan untuk menyembah Allah. Siapa Allah yang menciptakan semua manusia? Nah, untuk ibadah puasa itu agak beda. Kelasnya sudah pilihan. Hanya orang-orang beriman. Nah, orang yang beriman itulah yang diajak untuk berpuasa. Waktu saya kata dosen waktu kuliah, dia bilang orang beriman itu diajak berpuasa. Baru diajak. Belum tentu semua yang berpuasa itu diterima. Jadi kalau golongan orang-orang beriman itu diajak berpuasa. Ayo berpuasalah
seperti orang-orang terdahulu berpuasa dengan harapannya menjadi orang takwa. Jadi tujuan ibadah puasa itu cuma satu, untuk bertakwa. Nah, bertakwa itu kalau definisinya di Indonesia secara umum yang sama-sama kita hafal, karena setiap hari Jumat para penceramah bahasa Indonesianya itu umumnya itu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nah, itu derajat orang-orang bertakwa. Nah, coba saya sebelum lanjut kepada ayat yang lain, kita sebenarnya ibadah puasa ini adalah evaluasi. Tahun ini adalah, kalau yang selevel umur saya dengan bapak sekalian, ya 11-12 lah misalnya, sudah berapa kali melaksanakan ibadah puasa? Sudah sering ya? Kalau pemain tanya-tanya kita sudah berapa kali melaksanakan ibadah puasa? Sudah sering lah. Nah, waktu kita puasa yang lalu sebulan penuh itu kan rajin kita salat tarawih. Nah, nilai puasa sebulan penuh itu apakah bertahan di luar bulan Ramadan itu? Misalnya salat tarawih kita, kalau bulan Ramadan itu kan salat tarawih, qiyamul Ramadan. Nah, di luar bulan suci Ramadan namanya berubah, namanya berbeda, yaitu qiyamul lail atau salat malam atau salat tahajud. Nah, apakah itu salat kita diteruskan semangatnya di luar bulan suci Ramadan 11 bulan? Nah, siapa yang meneruskan itu? Disitulah kualitas ibadah puasa kita yang lalu. Nah, oleh karena itu dievaluasi seperti ilmu manajemen, ilmu teori manusia, yaitu ada namanya perencanaan berdoa salah satunya, ya Allah berikan saya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang saya peroleh di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan selama 11 bulan penuh. Nah, kita kan berdoa itu kan harapan, mudah-mudahan. Nah, itu sama dengan perencanaan, yang planningnya, kata orang-orang yang mempunyai teori manajemen itu. Nah, kemudian setelah kita rencanakan itu di luar bulan suci Ramadan, kita nanti evaluasi itu. Jadi ada perencanaan, kita laksanakan ya, bukan mengatur evaluasi, dilaksanakan dulu. Nah, apakah itu seberapa banyak kita laksanakan, kemudian dievaluasi. Nah, ini data bulan suci Ramadan ini disegarkan kembali lagi. Jadi ada namanya tindak lanjut, menindaklanjuti mana yang kita programkan dulu, ada yang agak bolong-bolong sedikit, ya kita usahakan disemangati lagi. Pada dicas ya, kalau istilahnya orang, kalau habis sudah agak robek-robek, ya dicas lagi supaya tambah semangat lagi, tambah signalnya bagus lagi. Nah, ini tujuan ibadah puasa kita. Nah, karena waktu kita sangat terbatas jemaah sekalian, jadi saya langsung dulu untuk surah Al-Imran. Surah Al-Imran yang 133 dan 134. Nah, ternyata ada salah pernah tahun lalu juga sampaikan ayat 183. Wasari'u ila maghfirah, ajakan Allah untuk bersegera menuju ampunan Allah. Saya cuma baca di salah satu tafsir yang panjang-panjang itu. Ternyata itu bersegera, kita itu bersegera karena waktu itu sangat tidak diam, ya jalan terus. Saya tertarik dari hasil bacaan itu memaknai. Jadi saya mencoba menerjemahkan dalam hidup kita. Misalnya coba sekalian, kalau ada celengan yang lewat, celengan ini biasa. Kalau ada celengan, diusahakan kita jangan sampai lewat dan tidak memanfaatkan itu. Karena besok malam besok malam sama-sama malam, celengannya sama lewat, tapi bukan lagi waktu yang malam ini. Walaupun besok malam juga, tapi bukan lagi malam ini. Nah, kalau kita tidak manfaat kosong ini. Nah, seandainya itu ada dulu, kalau merekam suara itu ada pita gitu, merekam. Nah, kapan itu kan berputar terus. Nah, kapan itu tidak ada suara, maka ketika diputar ulang ganjil sekali, kok kosong-kosong ini, bolong-bolong. Nah, itu. Jadi waktu kita ini, perjalanan ini, setiap waktu 24 jam itu selama kita hidup di dunia, kalau kita tidak isi dengan kebaikan, kita rugi nanti menyesal hari kemudian. Nah, kita ini kan, bagaimana Pak, saya ini kan tidak punya uang, kadang tidak punya uang. Ya berniat tadi itu, berniat tidak apa? Ya Allah, malam ini saya tidak bisa isi, ya Allah, berikan saya kemampuan, besok saya berusaha, mudah-mudahan saya bisa dapat, ya Allah, untuk saya isi lagi berikutnya. Nah, kita sudah
apa niat kita itu kan Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu itu. Saya ingat sekali jemaah sekalian, ini pengalaman sedikit tambah-tambah ceramahnya. Ada pengalaman dulu tahun 91 saya datang di sini di Sorong. Kalau saya diikutkan jadi pengurus sekretaris Yayasan Al-Amin. Itu kalau sudah kumpul-kumpul kayak kita duduk-duduk begini, mau bangun sekolah, membangun Masjid Al-Amin itu pertama dibangun Masjid Al-Amin. Itu kalau kumpul-kumpul kita begini, itu kopiannya Pak Haji Nurdin Nais yang bendaharanya itu dia buka baru keliling-keliling. Lihat-lihat orang, tinggal saya tidak isi itu. Saya cuma berdoa, ya Allah berikan saya kemampuan juga untuk isi supaya nanti berikutnya saya bisa juga isi itu kopiah. Nah jadi jemaah sekalian, alhamdulillah izin Allah doa itu diijabah. Gitu. Dengan segala perjalanannya di luar akal manusia. Wah, siapa itu yang tahu persis beliau ini yang tahu dia tinggal di belakang sana di tengah kompleks Kokoda. Itu kalau saya jalan mau ke sekolah, kadang biasa mau makan tidak ada. Kadang bawa sumbangan ke SP sana daerah transmigrasi, saya cuma telat liur. Kenapa ini orang-orang ini tidak kasih saya supir ini biar satu bungkus saja. Ini padahal saya ikut juga angkat, tapi saya malu juga minta. Malu minta. Jadi saya juga ya Allah, saya ini mau sekali makan supir ini. Saya mau beli tidak ada uang ini. Mau ikut angkat saja ya Allah. Cuma hanya itu aja. Dibawa ke sana itu. Padahal saya mau sekali gitu, tapi malu minta gitu. Jadi yang sekalian ternyata itu dijabah. Kadang Allah kasih, kalau tidak ada uang, kadang itu sejalan di jalan tikus istilahnya. Kenapa biasa ada dompet tergantung-gantung gitu? Nah ini saya buka, uang baru semua belum terlibat-libat. Beli pegang itu bunyi-bunyi, tapi tidak ada identitas. Saya cuma berdoa ya Allah kalau kemudian hari ada yang mengaku dia punya uang, saya akan gantikan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan saya bisa ganti yang lebih banyak. Tapi saya mau beli beras ini nggak ada ya sudah. Bisa beli beras, bisa beli bensin, alhamdulillah aman lagi. jadi saya semakin kuat itu. Jadi yang sekalian kita dalam beragama itu dinikmati saja. Berusaha kata Allah faiza azamta, berusaha bertekad dengan sebaik mungkin dan setulus mungkin, insya Allah. Ada lagi kadang dipanggil untuk misi ceramah, mau jalan kaki kemana kayak itu, tidak ada saya punya uang lagi, tidak ada sama sekali. Kalau di masa di rumah tidak ada, tapi ada yang panggil pergi isi pengajian. Nah saya jalan kaki keluar di depan semua itu. Jalan keluar tiba-tiba ada taksi melaju. Baru langsung dia stop. Kenapa? Saya hilang ingatan, mau tidak ada uang langsung naik. Nah yang repotnya bukan naiknya. Ketika sudah sampai di tujuan mau turun, merah saya punya muka. Ya langsung berapa tidak ada uang saya ini. Kenapa saya naik tadi? Tuh. Nah terus begitu mau berhenti kasih naik kan namanya orang malu-malu. Angkat-angkat kepala di kaki sopir itu di depan itu. Tadi kepala baru mau bilang, mohon maaf saya tidak punya uang. Baru mau bilang langsung, Ustaz sudah nggak bisa bayar Ustaz. Ya Allah, engkau tolong lagi saya, Allah itu. Jadi beragama itu. Jadi saya semakin yakin itu jelas sekalian kalau kita tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada saja pertolongannya. Itu poin pertama. Yang kedua saya kembali ke ayat. Wasari ila magfirah sudah tadi poin pertama. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi tidak usah berpikir kita wah kalau masuk surga semua Ustaz nanti kepadatan penduduk di surga. Tidak usah khawatir karena seluas langit dan bumi. Satu. Kemudian diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Itu. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah metode ilmu tafsir anak-anak. Jadi caranya orang menafsirkan Al-Quran sebagaimana pernah saya terima di waktu kuliah adalah yang pertama Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Itu yang pertama tafsir itu. Tafsir itu kan penjelasan, menafsirkan, menjelaskan. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran oleh hadis. Nah kalau tidak ditemukan di hadis baru pada sahabat itu dan seterusnya tabi dan seterusnya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah kita lihat siapa orang bertakwa. Allah katakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Kalau sarra yang lagi banyak juga. Kalau sedikit juga. Nah itu. Jadi yang paling tahu itu diri kita sendiri. Itu yang paling tahu isi dompet kita ini ya. Yang paling tahu itu diri kita sendiri.
Nah, saya coba membuat formulasi bahasa begini. Jadi anak-anak remaja khususnya, sebelum saya lanjutkan ayatnya. Kalau orang tua itu biasa orang bilang, itu kita itu orang tua hati-hati. Kenapa? Karena kita ini sudah tua. Oke, benar tidak salah. Tapi saya berpikir yang lebih harus waspada adalah yang lebih muda-muda. Kenapa? Jangan sampai tidak suka tua. Loh, jadi anak-anak mahasiswa itu biasa saya agak bingung kalau saya katakan, kalau kita yang tua-tua bersyukur, kenapa? Sudah pernah muda. Tapi yang muda saya khawatir jangan sampai tidak suka tua, itu masalahnya begitu. Jadi harus berdoa lebih kencang lagi doanya. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menikmati menjalani masa tua. Itu harus berdoa begitu. Tapi yang tua kita ini jangan berdoa, ya Allah saya masih mau muda. Ya akhirnya bukan bisa. Ya kita hanya satu. Tapi jangan takut loh, orang yang beriman itu, orang beriman bertakwa itu, kenapa? Kebaikan-kebaikan kita itu sudah kita semakin bergembira. Kenapa? Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Mau dikasih balasan yang lebih bagus lagi. Wa fil akhirati khairun laka minal ula. Di sana lebih sempurna lagi balasannya. Itu. Jadi kita itu ya berseri-seri kalau umpama sudah semakin dekat. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Jadi menginfakkan sebagian harta kita itu pada saat kita lagi banyak rezeki, banyak-banyak juga, kalau sedikit juga. Jadi yang tidak boleh tidak ada. Bagaimana Pak kalau saya kosong? Tangan sama sekali tidak ada, saya punya uang. Berinfak bersedekah itu kan tidak selamanya dengan uang. Kadang saya lakukan. Saya biasa di masjid di kampus itu, saya tidak ada, saya punya uang. Lewat celengan ya Allah, saya tidak ada, saya punya uang. Ya sudah, saya membersihkan masjid. Nah itu kan satu dobu, saya punya keyakinan satu dobu satu kebaikan. Berapa itu dobu itu? Jadi saya sampai biasa naik itu sikat itu kan banyak dulu lumutnya. Saya naik sikat itu. Nah saya pikir-pikir Ustaz kapan ini ada Ustaz yang tengok-tengok saya, tidak ada yang tengok-tengok saya itu. Nah saya ada satu orang yang membantu ketua satu dulu Pak Luli Rahim. Pas lewat, wah Pak ini kerja apa Pak ini? Pak Haji stop dulu. Pak Haji, belikan saya sebentar terang bulan. saya pajak beliau karena lewat dan tegur saya. Kalau begitu saya bersihkan ini, saya cat. Pak Haji belikan saya terang bulan. Saya lapar Pak Haji. Siap-siap. Jadi itu kalau kita beragama, saya cuma sekalian minta sumbangan dari mahasiswa saya dulu sudah rajin cari minta sumbangan. Tapi saya berusaha tidak ambil sedikit pun sumbangan. Kenapa? Sumbangan saya itu adalah tenaga. Jadi saya keliling itu cari sumbangan. Saya usahakan tidak ambil sedikit pun juga. Kenapa? Karena saya pikir ini sumbangan saya bukan tenaga. Ya alhamdulillah juga ini jalan. Jadi saya tidak malu-malu minta. Kadang-kadang ada orang ngomel-ngomelin saya kira harus dimomelin dikasih sumbangan, ternyata tidak dikasih sumbangan. Ya, tapi ya Allah, Engkau berikan saya kesabaran untuk tidak ngomel-ngomel. Kalau saya ngomel-ngomel berarti sama dengan orang itu. Ya, jadi itu keluarkan zakat kita. Itulah cirinya orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan sebagian. Tidak ada jalan untuk tidak bersedekah di bulan suci Ramadan apalagi. Nah, karena berpuasa ya terakhir. Oh ya, masih ada lagi lanjutan ayatnya itu. Sarai wa darra wal kadhimin al ghaidha. Orang bertakwa itu sifatnya apa? Yang mampu menahan amarahnya kalau marah. Gitu. Jadi kalau kita mau marah ya biasa, tapi mampu mengendalikan. Jadi kalau muncul emosional kita mau marah ya ditahan, dikendalikan. Itu ciri orang bertakwa. Apalagi wal afina linnas. Kalau ada orang salah kita maafkan. Bukan rajin minta maaf. Sungguh terlalu kalau sudah salah baru tidak mau minta maaf. Gitu. Jadi orang kita itu misalnya orang lain berbuat salah kepada kita maafkan mereka. Terbuka kita untuk memaafkan. Itu cirinya orang bertakwa. Bagaimana kalau orang bersalah? Sungguh terlalu kalau bapak sudah bersalah tidak mau minta maaf lagi ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah senang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini di surah Ali Imran 134. Jadi jemaah sekalian. Nah sebelum kita akhiri, mungkin ada baiknya untuk anak-anak remaja, mungkin ada kuis malam ini baguslah pertanyaan. Siapa tahu nanti ada yang bisa jawab. Ya kita sebelum kita akhiri ceramah tadi pada malam ini, ya ada baiknya sebelum saya akhiri ceramah saya bertanya dua pertanyaan. Satu dari
anak-anak yang perempuan belakang, ya putri, satu dari ya putra yang saya sampaikan tadi, ya siapa yang jawab, nah ini dapat hadiah tiket masuk surga, tiket masuk surga. Ya, jadi saya dulu rajin pergi masih kecil-kecil itu, kadang ini kalau Pak angkat kecil kiri kanan itu, kecil-kecil loh itu, kecil-kecil. Tapi Pak Guru bilang kita harus sabar, harus tenang, jadi ya harus tenang saja di dalam melaksanakan salat. Ya siap-siap ya, saya mulai dulu yang putranya dulu, ya putra dulu, yang anak-anak. Tapi bapak-bapaknya jangan bisik-bisik lah. Nah ini siapa yang menjawab ya angkat tangan, berlomba ya. Jadi yang putranya dulu, ya anak yang putra dulu. Kalau orang berpuasa itu kan tidak boleh berpuasa sembarangan, harus mengikuti perintah Allah, petunjuk Allah. Dari mana kita tahu bahwa itu perintah Allah? Ya Al-Quran salah satunya. Perintah berpuasa itu dijelaskan dalam Al-Quran, surah apa, ayat berapa? Siapa tahu? Dapat ini pertanyaan, siapa tahu? Ya remaja. Dalam Al-Quran itu perintah untuk berpuasa. Dalam Al-Quran surah apa, ayat berapa? Siapa tahu? Surah. Ya laki-lakinya masih berpikir-pikir. Coba kalau yang perempuan. Tapi jangan sampai ada yang sudah kasih tahu ini. Nanti sebentar balik lagi. Yang laki-lakinya nanti sebentar. Ada pertanyaan lebih gampang lagi nih sebentar. Ini juga gampang. Tapi mungkin ya diam-diam dulu lah. Kasih yang perempuan dulu di bagian belakang. Ya sebenarnya ada yang surah dalam Al-Quran surah apa ayat berapa perintah berpuasa. Oh ada yang angkat tangan di belakang sana. Iya sudah angkat tangan ya. Silakan siapa? Sebutkan namanya ya. Silakan. Surah apa ayat berapa? Berdiri dulu sebut namanya dulu. Iya berdiri angkat tangan. Ya silakan. Apa hadiah lo ini langsung? Ada hadiahnya. Pokoknya ada hadiah. Ada amplop dan amplopnya ada isinya. Ya ternyata di belakang banyak yang mau menjawabnya. Ya yang di belakang. Ya silakan. Yang di belakang. Anis dia. Ya silakan. Ya kita cuma sedikit deh. Ya silakan. Boleh. Ya silakan surah. Iya 100 banyak. Nah surah Al-Baqarah 183. Iya ingat. Ya sudah dapat hadiah langsung ini dapat. Mohon Pak nanti dikasih hadiah langsung ini. Hadiah langsung ini. Iya. Kasih hadiah langsung. Hadiah langsung itu. Iya. Yang satu lagi ini sudah ada dapat satu itu yang putranya. Nah kita itu yang tadi saya sampaikan itu kalau umpama kita orang bertakwa itu kan mengeluarkan kita bersedekah, berinfak, bersedekah, keluarkan semua rezeki kita itu dalam surah Ali Imran ayat berapa tadi itu? Nah itu jadi ada dari surah Ali Imran ayat berapa? Surah Ali Imran berapa tadi? Kan ada 2. Ya, silakan. Ya. 1. Iya, 138 belum. Ayo coba lagi 1. Yang putranya kesempatan ya. Surah apakah itu perintah berpuasa untuk mengeluarkan kalau kita bersedekah, berinfak bersedekah itu surah Ali Imran ayat 130. Nah pilihannya saya kasih pilihan, berlomba pilihan ya. Jadi perintah Allah berinfak bersedekah baik kita dalam keadaan banyak uangnya atau sedikit ya. Diperintahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran pilihannya A 133, B 134. Jadi 100. Kalau surah saya dua lagi.
Nah, saya ulang lagi. Satu lagi ya, berlomba ya. Jadi kalau kita berpuasa itu, nah ini berpuasa. Apa tadi saya bilang itu, kalau kita berpuasa itu kalau bangun sahur sebelum